Saya ingin menegaskan bahwa syahadat Banten itu berbeda dengan syahadat tauhid. Kalau syahadat tauhid itu ada syahadat tauhid, ada juga syahadat rasul, maka disebut dengan syahadatain. Kalau syahadat Banten itu adalah pengakuan eksistensi diri orang Banten. Jadi itu ibaratnya KTP-nya orang Banten yang aslinya itu. Dan kemudian tadi ditanya kuncinya apa? Ini kunci manual apa kunci elektrik? Karena ini menyangkut juga ada unsur lain yang mungkin tidak bisa diceritakan di tempat ini ya. Karena kalau kita umpamanya punya ATM, kemudian kita kasih tahu PIN-nya, ini bahaya Pak. Ya, jadi PIN-nya nggak bisa disampaikan, harus di belakang layar. Yang tadi dibacakan oleh Bang Rois itu syahadat Banten, tapi diolah menjadi sebuah diksi-diksi, menjadi puisi gitu. Oke, karena tadi separuh dibacakan, juga saya bacakan. Ini versi saya secara pribadi, mungkin ada versi-versi yang lain tentang syahadat Banten. Kalau versi saya memang agak panjang, ya. Kalau ditulis pakai Arab Pegon itu kurang lebih ada sampai 23 baris. Syahadat Banten itu bunyinya Asyhadu syahadat satu paku Banten nyembah ke ibu nungandung nyembah ka ramah anu ngayuga nyembah ka guru anu satuhu nyembah ne wong tua sekabeh anu sampurna Ratu Siti Badariah turun surat ka ibu gamparan Ratu Banten pasradilah Pangeran Banten. Gitulah. Udah mulai berbeda ini. Mohon maaf Bunda. Itulah syahadat Banten. Lalu kuncinya apa? Kuncinya adalah sholawat Banten. Apa maning? Jadi kuncinya syahadat Banten itu adalah sholawat Banten. Lengkap orang Banten itu punya syahadat, punya sholawat. Juga saya bacakan teksnya sedikit sholawat Banten itu. Yang intinya ada di Kenari sama di Tanara. Karena Pangeran Banten adanya Bojonegara, Ratu Banten adanya di Ciamas. Sultan Banten, ayo mulai Kenari, ayo mulia, segitulah. Cukup aja segitu aja kan? Kira cukup. Nah itu kuncinya ya. Tapi itu menjadi pin. Nah itu ya. Tidak boleh dibacakan full di sini ya. Dan itu memang berbeda. Ini menjadi kebanggaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih atau sejauh mana? Karena mohon maaf Pak Doktor ya, saya bukan kiai sebenarnya. Ya, tapi disebut-sebut kiai saja. Apa sih kontribusinya kiai terhadap paguron, terhadap ini ya? Ini kontribusi apa nih? Kalau kontribusi fulus nggak punya, yang punya dinas. Ya, tapi paling tidak, ya yang sering saya lakukan adalah memberikan pemahaman atau membuka kalimat-kalimat siloka yang banyak sekali terdapat di sebuah seni dan budaya. Tidak ketinggalan juga di pencak silat. Tadi juga sudah disinggung sedikit tuh, kalau diperdalam panjang sekali. Seni dan budaya itu kan sebenarnya bagaimana kita mengeksplorasi dari alam dengan ide yang kita miliki, dengan rasa az-zauqus salim yang kita miliki, menjadi sebuah karya nyata. Jurus umpamanya, langkah umpamanya. Itu makanya nggak ada nyebutnya orang jurus Bang Rois, nggak ada.
kalau diambil dari alam, ada juga dari binatang. Curus bangau, curus garuda, curus itu dari itu. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dari tadi budaya itu, ketika budaya, akal, pikiran, imajinasi kita itu digunakan, dipakai, ya, dengan nilai imajinasi seni yang kita miliki, maka itu akan menjadi sebuah karya nyata. Orang ketika dulu empu, disebut empu karena memang dia bikin keris. Itu tidak sekonyong-konyong, enggak kayak orang sekarang. Penting medadi we keris, yang penting dadi we lading. Tinggo sepisan tugel ketul ladingnya. Orang dulu enggak. Kenapa? Karena dia membuat karya itu dari rasa. Membuat karya itu dari rasa, dari az-zauq as-salim. Maka saya yakin, ya, Bunda juga ketika sampai 17 tahun itu, ya memang karena berawal dari rasa. Rasa yang dimiliki kemudian ditumpang oleh cinta. Kalau sudah menjadi cinta, itu akan berbuah. Ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Doktor. Jadi mohon maaf kalau saya secara pribadi yang notabene di masyarakat, memang secara fulus, ya, secara finansial nggak ada membantu Pak Guron, tapi paling tidak memberikan pandangan-pandangan yang kami tahu. Kadang-kadang ada siloka karena orang dulu itu bahasanya siloka itu tanda itu simbol itu sandi, dan itu perlu dikupas supaya generasi ke depan itu paham dan mengerti apa sebenarnya yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu, oleh orang-orang tua kita dulu. Seperti yang sering terjadi, orang banyak mencari batu merah delima, konon harganya miliaran. Ini jangan sampai ketipu. Banyak orang yang ketipu. Kenapa? Karena nggak ngerti isinya. Apa sih itu merah delima? Itu siloka. Yang saya pahami dan diberikan oleh guru saya, ya itu sebenarnya simbol. Dalima itu adalah dalnya 5. Dalnya 5 itu tiada lain kecuali surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalnya 5 itu siloka, dan itu merupakan pengejawantahan dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratal ikhlas mi'ata marrah